Bapak memberikan Bapak selaku penggagas Pak ya, Ya, Sriwangi ini di SP3 ya? ya, Ah, Indonesia. oke. Mungkin Bapak bisa menjelaskan latar belakangnya tercipta ide menanam Sriwangi seperti apa nih, Pak? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini dapat saya menjelaskan bahwa program pengembangan komoditas penanaman Sriwangi yang kami lakukan di Kabupaten Teluk Bintung, Distrik Manimeri, Kampung Bumi Saniari, Orano Jaya, dan sekitarnya. Nah, dasar daripada program ini adalah saya melihat bahwa masyarakat UAP rata-rata kita tergantung kepada yang namanya APBD. Padahal kalau kita melihat tanah Papua ini sangat luas, sangat subur. Untuk itu saya memulai dengan budidaya Sriwangi karena saya mengikuti informasi dan saya tergabung dalam Dewan Atsiri Indonesia. Seluruh Indonesia dalam grup itu saya mendapatkan informasi bahwa peluang untuk pasar penanaman minyak Sriwangi ini sangat terbuka lebar. Kami di Indonesia masih kalah dengan Cina. Cina yang memproduksi sangat besar, produksinya sangat besar untuk pasar ekspor. Untuk itu teman-teman kita diskusi, kemudian mereka mendorong saya, teman-teman dari Dewan Atsiri Indonesia mendorong saya, teman-teman dari Papua harus bangkit bersama kami untuk kami kalahkan teman-teman dari Cina dalam produksi minyak Sriwangi atau yang disebut dengan citronella oil. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bibit yang kami datangkan dalam pengembangan ini sampai berkembang di Teluk Bintuni, saya melakukan pemesanan pesanan bibit dari teman-teman di Balitro, Badan Penelitian Obat dan Tanaman. Nah, mereka kirim dari sana dengan kapal laut, kita terima, kemudian dari situlah kita kembangkan sampai sekarang. Nah, jenis bibit yang kita gunakan ini Mahapenggiri. Nah, karena ada 3 jenis dari Sriwangi, yang tadi dari ini Mahapenggiri, kemudian Lena Batu, dan ada satu lagi saya mohon maaf saya lupa. Nah, ada 3 jenis minyak yang kita kembangkan yang direkomendasikan ini Mahapenggiri jenisnya. Kita memulai program ini tahun 2021. Nah, itu kita memulai dari dalam lingkup kecil di pekarangan-pekarangan warga. Kemudian pada kesempatan ini kami mendapatkan bantuan. Nah, saya selalu selaku penggagas, saya berikan motivasi kepada masyarakat bahwa segala sesuatu itu tidak muncul langsung dari pemerintah sebelum masyarakat itu memulai atau melakukan tindakan-tindakan kecil. Nah, di situ saya awalnya mereka berharap kenapa pemerintah tidak bantu. Saya bilang tidak bisa, kita harus memulai. Kita memulai itu sehingga pemerintah merasa bahwa itu sangat penting dan kita memberikan proposal sehingga saya itu terjawab. Sudah dua kali mereka berikan bantuan peralatan bibit. Kemudian program ini juga kita kolaborasi dengan teman-teman dari Perindakop. Bantuan modal usaha yang disiapkan oleh teman-teman di Perindakop juga didapatkan oleh komunitas aroma tani mandiri. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Dinas Perindakop yang 2 kali sempat memberikan bantuan kepada komunitas petani Sriwangi yang kami giatkan di Kampung Bumi Saniari. Tadi informasi dari ketua komunitas katanya sudah ada produksi Pak ya. Itu berapa? Sudah berapa banyak produksinya? Kalau yang kami sudah lakukan penyulingan dengan menggunakan kapasitas penyulingan 200 kilo bahan, itu kami sudah lakukan. Namun pada dasarnya itu terputus. Nah, di situ timbul pikiran kami bahwa belum harus perluasan lahan sehingga
bisa nyambung mata rantai penyulingannya dari mulai tidak ada jeda waktu sehingga kita kembangkan lagi. Nah, seperti begitu. Kita lakukan penyulingan ya mungkin ya masih sedikit lah, kira-kira 25 liter atau kalau Siliwangi biasa mereka pakai kiloan. Pasar ya selalu ada pasar lokal lah. Ya kalau kita masuk pasar luar ya harus jumlah tonan lah. Katanya target harus ton Pak ya? Ya, artinya kita tidak rugi dari biaya pengiriman. Nah, jadi saya memberikan semangat untuk teman-teman bahwa kita harus membuktikan kita melakukan pengiriman minyak Siliwangi perdana ke Pulau Jawa itu harus jumlah ton. Itu kira-kira targetnya harus berapa luas bisa mencapai agar bisa mencapai target ton itu? Sesuai dengan standar penyulingan minyak Siliwangi, kalau ketel kapasitas alat penyulingan kapasitas 1 ton menghasilkan minyak 10 kilo. Randemennya minimal 9 sampai 10 kilo. Nah, jadi untuk bisa mata rantai penyulingannya itu berputar kemudian nyambung kembali itu teman-teman sarankan itu 6 hektar. 6 hektar. Ya, 6 hektar. Kalau perkiraan Bapak saat ini yang sudah ada sudah berapa hektar ini? Kalau yang sudah ada kami mungkin 3 hektar, yang saat tambah yang ini 3 hektar. 3 hektar. Tersebar yang sekarang di pekarangan warga. Artinya kalau mau dipikir masih kecil. Jadi kita belum bisa untuk mata rantai penyulingan dari bulan pertama sampai kemudian masuknya belum bisa. Tapi kalau dari sisi ekonomi memang sangat menguntungkan Pak ya? Sangat menguntungkan. Jadi ketika petani panen daun bawa ke saya. Nah, di situ saya membayar dari petani gitu. Jadi sudah beberapa kali petani yang sudah panen kemudian dapatkan uang dari hasil. Itu Bapak bayar langsung? Saya bayar. Nah gitu. Itu kira-kira boleh tahu berapa nilainya Pak? Maksudnya ukurannya atau hitungan per kilo. Per kilo. Per kilo berapa tuh? 1 kilo daun Rp1.000. Rp1.000. Jadi saya sarankan kepada masyarakat petani Siliwangi bahwa apabila seorang petani memiliki lahan 1 hektar, maka di dalam 1 hektar tersebut 10.000 pohon. 10.000 pohon. 10.000 pohon itu hitungan sudah paten memang. Paten. Apabila dalam 1 pohon itu 1 kilo aja, kita ratakan 1 kilo, maka petani tersebut bisa menghasilkan 10 juta sekali panen. Nah, ini sementara ini kan kenyataan di lapangan teman-teman petani belum memiliki 1 hektar full. Nah, gitu. Artinya kalau 1 hektar full maka sekali panen 10 ton. 10 ton kali Rp500 5 juta. Kalau 2 kilo, karena rumpun Siliwangi ini kan ada 5 kilo kita sudah uji. 1 rumpun bisa 5 kilo, tapi kita ratakan 1 kilo aja. Baik. Seketika ada yang tertarik, mungkin masyarakat tertarik ingin membuat lahan, ingin menanam Siliwangi. Apakah Bapak atau kelompok tani komunitas bisa mendampingi mereka? Ya, kami siap. Apabila masyarakat yang mungkin tertarik untuk melakukan pengembangan, ada bibit kita bisa berikan. Kemudian hasil panen mereka kita punya alat penyulingan juga ada. Jadi begitu, tidak sia-sia saja, artinya dari petani kemudian penyuling sudah ada. Baik. Tadi ada pesan dari Pak Kabak Pertanian Perkebunan yang mana kita harus rajin. Jadi artinya bagaimana Bapak bisa memotivasi masyarakat khususnya Papua ini yang agar mereka tidak hanya mengejar proyek saluran atau apa saja, karena untuk menjadi petani bisa berhasil, mungkin Bapak bisa memberikan motivasi kah? Ya, baik. Saya berharap kepada kami semua, teman-teman orang asli Papua, adik-adik, pemuda-pemuda Papua, marilah kita meningkatkan pemberdayaan masyarakat itu bukan dengan proyek atau apa, tapi dengan sumber daya tanah yang luas. Banyak sekali potensi yang dibutuhkan oleh saudara-saudara di luar sana yang tidak ada. Di Papua ada. Contohnya seperti Masoi. Masoi itu hanya terdapat di tanah Papua. Itulah kuasa Tuhan yang memberikan kepada kami orang Papua, hanya di tanah Papua lah yang terdapat Masoi, kemudian minyak lawang dan macam-macam.
tanah yang luas, subur dan lain sebagainya. Mari kita selaku pemuda yang ada di kampung, kita harus menggiatkan masyarakat dengan cara yang kita gantung 100% kepada pemerintah. Karena ini loh yang kita bisa kembangkan. Pasarnya ada, bebas. Pemerintah semuanya itu. Baik. Nah, ini kan mungkin kita berbicara langsung konteks kesukaan satu wilayah Moskona. Mungkin Ya. apakah di Moskona itu bisa tanaman serai wangi ini dikembangkan? Sangat bisa. Sangat bisa sekali untuk kita kembangkan di daerah mana. Hanya ya kita dari kota karena memang akses gitu. Bisa adik-adik di Moskona ya lalu saya diskusi dengan adik-adik di Moskona bahwa negeri ini ada pada kita. Kita harus berpikir yang kreatif, inovatif sehingga masyarakat ini bisa mandiri, berdiri di kaki sendiri lah. Jadi kita manfaatkan potensi sumber daya tanah yang luas untuk kesejahteraan masyarakat. Baik. Nah, mungkin sebagai tambahan diskusi pembincangan kan di Masyeta itu kan nanas Ya. ada. Kalau kenapa nggak perubahannya hanya dibiarkan? Nah, mungkin bisa mencontoh seperti itu ya. Saya sudah ada Peter dengan Masyeta itu. Saya langsung kasih nama bahwa manggil Masyeta dengan bahasa Moskona. Kita akan sama lagi. Jadi saudara-saudara Masyeta itu peluang dan nasib sangat tinggi dan itu rasanya manis itu. Nah, kembangkan itu sudah pasti teman-teman dari pertanian akan melihat ketika masyarakat memulai. Nah itu yang penting. Jangan hanya kita ya ke dinas-dinas untuk harus dapat pekerjaan dan sebagainya. Itu sesaat saja dan pengalaman orang Papua dapat proyek-proyek juga tidak kaya dan lain sebagainya. Hanya gitu-gitu aja. Nah, untuk itu masyarakat Masyeta yang sudah memulai itu, marilah kita sama-sama. Jangan hanya sebentar-sebentar kemudian setelah itu kan tidak Tuhan kami. Terima kasih.